Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi rahmat, kita bisa hadir di Gikum Medical Kamilin. Puji syukur itu harus kita sering ucapkan dikit-dikit alhamdulillah ya. Dapat apa? Alhamdulillah. Nah, karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di Gikum ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang telah syafaatnya kita nantikan di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya cintai, Iya saya. di sini saya akan menceritakan kenapa saya pakai baju Korea. Sebenarnya saya di rumah sudah punya matras single yang GM 4000 sulfur, saya sudah punya, tapi itu untuk saya di Lampung. Nah, pengalaman saya kemarin di Jakarta, saya di Jakarta 2 bulan 1 minggu. Saya di sana tetap terapi, tapi terapi saya di Gikum. Saya tetap terapi Bu, di sana ada Gikum juga. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi itu membuktikan juga bahwa Gikum itu bukan cuma satu ya Bapak Ibu. Wih. Seluruh Indonesia, dan peraturannya sama, tetap pakai baju putih, sama sudah di sini aturannya juga sama, cuma beda-beda tipis sesuai manajemennya. Nah di sana karena saya pengalaman di sana 2 bulan 1 minggu, saya kalau kan musim hujan di sana, saya itu kalau malam dingin itu, karena saya tidak punya matras, maka alhamdulillah hari ini saya berniat beli matras handicap sulfur 6.000. Tepuk tangan dulu dong. Saya bawa matras ini menular kepada ibu-ibu, bapak yang di sini. Kemudian ibu saya cerita saja nih Bu ya, pengalaman saya di Jakarta, saya kan memberi kesaksian. Saya operasi 22 kali, kemudian dengan operasi itu saya terapi. Dengan terapi saya tidak perlu pakai balsam lagi, yang tadinya pakai balsam setiap 2 jam sekali. Dengan saya terapi, alhamdulillah balsam saya sudah lepas. Wih. Gikum dilawan yang lain. Kemudian karena lutut saya lutut palsu, saya sudah 2 kali ganti Bu. Setiap 15 tahun saya ganti lutut. Nah ini kemarin saya baru ganti yang kedua, baru 2 tahun. Nanti usia 75 saya harus ganti yang ketiga. Nah dengan saya lutut palsu itu, saya setiap malam mengalami kram Bu. Nah dengan saya menggunakan matras, karena sudah ada di rumah, saya tiap malam saya pakai matras dengan suhu saya pasang 45. Nah dengan saya pakai matras itu, alhamdulillah Ibu, kram-kram itu saya sudah tidak mengalami, hilang Ibu. Kemudian yang saya minum obat mengurangi rasa sakit, itu pagi saya minum, malam pun saya minum. Alhamdulillah, izin Allah, berkat saya terapi di Gikum, saya punya alat di rumah, alhamdulillah itu hilang Bu. Wah. Gikum dilawan yang lain. Artinya yang saya tadinya pakai matras menyusahkan anak mantu saya tidak tidur juga Bu, karena saya tidak bisa tidur. Nah dengan saya pakai matras di rumah, anak saya ikut tidur nyenyak, karena sayanya tidur nyenyak Bu. Kemudian saya tidak lagi yang tadinya kalau beli obat mengurangi rasa sakit itu kan dari dokter hanya dikasih 6 Ibu, sedangkan saya butuhnya sehari 2. Dan kalau yang harganya mahal itu saya bisa beli sekian juta Ibu. Tapi alhamdulillah dengan saya punya matras, obat mengurangi rasa sakit itu sudah tidak saya minum lagi. Tepuk tangan dong. Wih. Saya kabur, alhamdulillah saya bisa beli matras GM 6.000 sulfur yang hari ini Ibu saksikan saya pakai baju Korea. Karena apa? Kalau saya ke Jakarta, saya tidak bisa terapi malam, sehingga saya memang harus butuh itu. Karena kesehatan itu sangat dibutuhkan untuk kita.
bahagia. Tepuk tangan dong. Kenapa Ibu? Kalau kita bahagia, anak kita itu bahagia, dia tidak mendengar kita mengeluh sakit. Terus anak-anak tidak kita repotkan. Karena apa? Karena memang kita sudah sehat. Jadi Ibu, mudah-mudahan dengan Ibu datang ke sini tiap hari, Ibu sehat. Dan mudah-mudahan apa beri rezeki bisa beli matras. Amin. Karena matras itu Ibu sepanjang masa dipakainya, sepanjang masa. Jadi kalau kita nggak ada, anak cucu kita bisa pakai. Bukan kita berharap anak kita sakit Ibu, tapi itu namanya dokter jaga kita 24 jam. Ibu-ibu, cucu saya ini kan ada di sini ada 3. Jadi setiap hari Sabtu mereka habis berenang, dia terapi di tempat saya. Anak saya terapi, cucu saya terapi, menantu juga ikut terapi. Karena itu memang dibutuhkan kesehatan Ibu. Nah, kemudian Ibu saya di sana memberikan kesaksian dengan saya operasi 22 kali. Kemudian saya cerita, cucu saya sempat tidak bisa mendengar. Jadi maaf Ibu, jadi kalau mau diceritakan sedih Ibu, anak cucu saya itu usia 9 tahun, matanya tidak bisa melihat, terus pendengarannya tidak dengar Ibu, kemudian mulutnya mengot, stroke Ibu, stroke ringan anak usia 9 tahun. Ketahuannya pada saat dia ke rumah saya, nonton TV, matanya dilipat Ibu, dilipat. Saya perhatikan dari jauh, kenapa cucu saya ini begini? Mas, coba Oma tanya, kenapa mata kamu dilipat Ibu? Enggak lihat Oma. Kalau lihat TV, enggak lihat. Katanya, satu itu Bu. Kemudian kalau dia makan, mulutnya mengot. Terus ngomong juga mengot. Mas, kenapa juga sini Oma lihat? Karena saya jarang di sini, Bu, saya banyak di Jakarta. Coba Oma lihat, kenapa mulutnya mengot? Iya Oma, ini mulutnya mengot. Apa gara-gara kamu makan? Enggak Oma, memang mengot. Setruk Ibu, setruk memang. Ibu bayangkan kayak mana waktu itu kondisi saya. Enggak, cucu saya tidak bisa melihat. Bayangin dia sekolah pasti dia susah. Terus mulutnya mengot. Dan itu kedua yang saya bilang sama anak saya, sama menantu saya, kalian duduk di sini. Maaf, Mama mau ngomong. Kalian sarjana semua, tapi kalian bukan sarjana kesehatan. Saya minta cucu saya dibawa ke dokter. Pertama dokter mata, kemudian dokter THT, karena mulutnya ini mengot. Belum ketahuan Bu, kalau pendengarannya tidak benar. Kemudian saya ke Jakarta Ibu. Saya ke Jakarta, saya selalu telepon, bagaimana sudah dibawa ke dokter THT, sudah katanya sudah suruh terapi. Gimana perkembangannya baru sedikit-sedikit. Kemudian saya pulang. Cucu saya itu ternyata setiap di DT, Ibu, di DT pelajaran sama temannya, dia selalu ketinggalan, dia tidak pernah sampai tuntas. Kenapa? Ternyata dia tidak dengar ayahnya, bundanya marah. Kamu kenapa? Orang selesai kok kamu nggak selesai? Iya, ayah. Iya bunda, karena kakaknya itu nggak mau ngulangi lagi. Kenapa nggak ngulangi lagi? Ya dia nggak mau. Dia marah sama ayah. Kamu main-main ya? Enggak ayah. Saya panggil, saya kan tidur di rumah dia Bu. Kalau saya pulang dari Jakarta, saya ke rumah cucu saya. Ini Mas, Oma nanya, kenapa dasar kamu setiap didiktikan kamu tidak bisa menyelesaikan? Apa masalahnya sayang? Ini Oma, kupingnya yang sebelah kalau nggak ditutup nggak kedengeran. Hah? Kamu nggak dengar? Iya Oma, nggak dengar. Coba Ibu bayangkan anak 9 tahun tidak bisa melihat, stroke, kemudian telinganya tidak mendengar. Akhirnya saya bilang lagi, kalian nggak tahu kenapa dia selalu ketinggalan setiap di DT-kan, karena pendengarannya tidak mendengar.
Alhamdulillah ibu, kalau ibu ikut kerutinan itu ada batu syukur, kesatuan syukur, ibu rajin itu sangat manfaatnya sangat besar. Saya tunjukkan ya bu. Jadi ibu kalau untuk telinganya saya pasangkan hexagon karena dipasang sampai sekarang masih dipasang. Alhamdulillah sudah 95% mendengar. Wih, gimana dilawan yang lain? Jadi ibu-ibu semangat untuk mengejar dapat syukur karena itu tidak dijual belikan bu. Dapatnya dengan perjuangan. Jadi kalau dapat itu bisa mengobati yang tidak mendengar. Kemudian ya ada penyakit satu lagi bu, masih ada sinus. Jadi selama sakit, jadi itu seperti flu, tapi tidak mengeluarkan imunus ya. Kemudian dia kan setiap hari selalu bersin. Coba mas, kenapa kok? Iya, ini bersin tapi nggak bisa. Coba saya bilang, rumah lihat. Saya bilang lagi sama orang tuanya ini anak dibawa ke dokter. Coba dibawa ke dokter. Terus akhirnya dibawa ke dokter ternyata sinus. Nah berobat sama dokter kan dikasih obat 6 hari. Saya pasang lagi ibu dengan syukur. Hidungnya dipasang. Bentar ibu. Alhamdulillah dengan dipasang syukur hidungnya dia kalau mengeluarkan infus yang kuning-kuning kental-kental seperti cendol itu bu keluar itu bu. Alhamdulillah sekarang tiap malam tetap dipakai untuk menjaga ibu. Jadi manfaat syukur itu yang sekarang jadi program tanggal 20 Februari dapat kalau tidak putus-putus kejar ibu. Kejar pertama kita dapat sehat di Gipung, kita bisa sehat, benar-benar sehat. Kemudian kita bisa dapat apresiasi dari wong jamin kita. Jadi ibu jangan sampai putus-putus. Pertama kita sehat, kedua dapat apresiasi syukur dan ada tambahan lagi itu tetes mata ya bu ya. Nah kalau saya sudah nyoba itu bu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Banyak kok. Pasti ada foto Song Iqbal di situ. Oh enggak. Oke, saya pasang syukur di hidung, kemudian telinga, hidungnya alhamdulillah sinusnya dia tidak lagi dia malam bersin, tadinya kalau malam bersin tapi tidak bisa keluar, kemudian tidak bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur, bisa bernapas, terus telinganya yang bisa mendengar. Dan yang lebih istimewa memornya pun hilang. Yang lain. Itu bu ya. Terus yang mendengar udah ya. Ada lagi. Oh kalau mata karena itu udah kena yang ya apa udah kena minus ya campur apa itu silinder. Jadi kalau mata dia pakai kacamata. Nah itu akibat cucu saya sering main HP di ruangan AC. Jadi sekarang cucu saya tidak boleh tidur yang pakai AC. Jadi ibu itu pengalaman yang satu kali dapat ada 5 penyakit. Kemudian ibu musim gondong. Musim gondong cucu saya kena gondongan ibu. Kena gondongan. Awalnya kita mau pasang hexagon, kata menantu saya, mama jangan dipasang-pasang, kita
takut salah, maaf ibu khawatir kalau itu yang namanya jimat-jimat. Bilang, maaf nak, ini bukan jimat, tapi ini batu syukur untuk dipasang gondongan. Jadi pasang tuh kanan kirinya, alhamdulillah sembuh. Kemudian kena lagi kakaknya yang nomor 1 dulu, saya waktu pasang itu belum punya syukur, belum punya matras. Kemudian kakaknya kena lagi tuh yang tua, yang sakit tadi yang umur 9 tahun itu yang nomor 2, kalau yang nomor 1 di SMA kena juga bu, gondongan. Saya bilang ayo ke rumah oma, kamu terapi di rumah oma supaya kamu sehat. Dalam keadaan panas tinggi bu, cucu saya bawa ke rumah saya izin sama orang tuanya, anak kamu saya bawa. Karena bagaimanapun anak kamu adalah cucu saya ingin cucu saya sehat. Silakan mah, kata menantu saya ya. Saya bawa, saya terapi bu, kita biasa 70 ya. Saya bikin 60 bu, panas untuk usia SMA. Saya bikin juga keringetan banyak. Detox. Keringetan, bukan main. Terus alhamdulillah saya di rumah juga sudah punya batu bolo ginseng yang diminum karena minuman. Ya, yang bentuknya kura-kura. Nah itu saya kasih minuman itu, diterapi dia, diterapi. Alhamdulillah terapi hari itu saya bikin 2 kali. Pagi saya terapi, malam saya terapi 2 kali. Itu hari pertama 2 kali. Hari kedua saya terapi lagi, pagi saya terapi. Cucu saya bilang udah mama, udah enak terapi. Terapi saya kalau dengan anak-anak memang sangat kalau dibilang tuh sangat keras ya bu, dengan keras. Enggak, kamu harus tetap terapi. Terus sore dia bilang, oma saya udah enak, saya udah sehat. Jadi baru 3 kali terapi dia kena gondongan ibu, dikasih syukur dengan diterapi. Kalau waktu adiknya saya belum punya matras, jadi baru pakai syukur aja. Kalau kakaknya saya udah punya matras, pasang syukur juga. Minuman dikasih bau ginseng. Ya, alhamdulillah cuma 3 kali terapi, cucu saya sehat, besoknya udah sekolah. Ibu-ibu datang ke sini tepat, sangat tepat. Di sini dapat sehat, ibu-ibu bisa sehat, dan di sini kita gratis. Jadi dengan kita gratis, kita rajin datang, syukur kita bisa dapat cinta. Mohon maaf, Song Iqbal, Song Reni, saya baru dapat cinta 1. Tapi masih setia kok. Tepuk tangan dulu dong. Tapi alhamdulillah saya di Jakarta dapat cinta 12 orang. Wah. Alhamdulillah cinta saya bisa beli matras. Karena mereka paham kalau matras itu memang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Kemudian dengan saya memberikan kesaksian, jadi saya memberi kesaksian ini di sana rajin bu. Kalau saya buat kesaksian video call, di video call, terus dia bilang sama istrinya, ini ada ibu dari Lampung memberi kesaksian 22 kali operasi, cucunya sehat, cucunya yang kena sakit stroke-nya, telinga tidak dengar, kena sinus, kena gondongan, sembuh dengan batu syukur. Akhirnya istrinya ikut. Nah pada mendengarkan, saya disuruh lagi kedua untuk memberikan kesaksian lagi. Hari itu juga beliau melihat kesaksian yang saya sampaikan. Jadi yang kita dapat di Gipum ini bukan ece-ece, bukan bohong. Ibu-ibu merasakan apa yang setelah ibu dapat terapi, manfaatnya besar. Pulang ngantuk, bawaannya lapar. Jadi ibu kalau udah terapi di Gipum pasti pulangnya ngantuk terus lapar. Ibu makan aja, ibu jangan takut kalau makan jadi gendut. Karena di matras itu udah membersihkan, di samping urat kita dibersihkan. Kalau ibu misalnya kondangan, pulang dari undangan kalau punya matras langsung terapi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan ibu-ibu
bisa membeli matras